Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Halida Fitri, saya mahasiswa dari Universitas Valetehan. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian kepada Ibu yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini. Saya membutuhkan kontrol waktu 10-15 menit, apakah Ibu bersedia? Iya. Sebelum tindakan dimulai, apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, tutup sekarang, cuci tangan. Pakai handscoon. Istangnya kan rupanya Pak. Baik Ibu, Ibu namanya siapa ya Bu? Muraida. Pekerjaan Ibu apa? Rumah tangga. Pendidikan terakhirnya? SD. Agamanya Islam ya Bu? Iya. Status perkawinannya kawin ya Bu? Alamatnya? Kampung mana satu? Nama suaminya Bu? Mutrika. Pekerjaannya? Di bengkel. Pendidikan terakhir suaminya? Enggak tahu. Lupa ya Bu. Tinggi badan dan berat badannya berapa Bu? 167. 167. Berat badannya berapa Bu? 66. Berat badan sebelum hamil berapa Bu? 53. Baik, Ibu sebelum hamil haidnya teratur atau tidak? Teratur. Haid terakhirnya kapan Bu? Oktober. Oktober ya Bu. Baik Bu, keluhan Ibu hari ini apa? Kepala sering pusing. Nafsu Terus makan kurang. nafsu makan kurang. Enggak suka minum obat-obatan. Baik Ibu, saya akan mengukur tanda-tanda vital Ibu ya. Baik Ibu, tekanan darah Ibu 165. Saya akan mengukur suhu Ibu. Maaf ya Bu. Sambil mengukur nadi dan respirasi. Oke Bu. Nadi Ibu 60 kali per menit, respirasi Ibu 19 kali per menit, dan suhu Ibu 37,5 ya Bu. Ibu, saya akan melanjutkan pemeriksaan fisiknya ya, dimulai dari kepala, ke bentuk kepalanya, simetris atau tidak, lalu ke bagian rambut, distribusi rambutnya merata atau tidak, dipalpasi, dilihat rambutnya ada kerontokan atau tidak, lanjut ke bagian wajah, bentuk wajahnya simetris atau tidak, pucat atau tidak, cek adanya edema atau tidak, adanya klausografi darum atau tidak. Terus ke bagian mata bentuknya simetris, konjungtivanya anemis, refleks pupilnya, maaf ya Bu, lalu skleranya nifterik. Lalu ke bagian hidung dilihat bentuknya simetris atau tidak, maaf ya Bu, ada sekret atau tidak, lalu ada kemerahan atau tidak, ada benjol atau tidak, dilihat, dipalpasi sinus-sinusnya. Lalu ke bagian telinga, bagian telinga dilihat simetris atau tidak, ada serumen atau tidak, ada benjolan atau tidak. Lalu ke bagian mulut, dilihat mulutnya
mukosa bibirnya kering atau tidak, ada stomatitis atau ibu maaf ya bukan, dilihat ada gusi berdarah atau tidak. Lanjut ke bagian leher, dilihat lehernya simetris atau tidak, ada kelenjar tiroid atau kelenjar limfa atau tidak. Lanjut ke bagian dada, dada dilihat dadanya simetris atau tidak, ada kelainan seperti barrel chest, pigeon chest atau funnel chest atau tidak. Lalu di perkusi bagian jantungnya ICS 2-5, dada kiri. Maaf ya Bu. Itu bunyi normalnya Dalnas. Lalu ke bagian paru-paru, paru-paru ICS 1-12 itu bunyinya resonan. Lalu ke auskultasi jantung. Auskultasi jantung ICS 2 kanan dan kiri, ICS 3 dan ICS 5 kiri. Itu bunyinya loop dup. Lalu ke bagian paru ICS 1-12 itu bunyinya vesikuler. Lalu ke bagian payudara. Ibu, saya akan menanyakan bagian payudara ibu ya. Maaf sebelumnya, payudaranya bersih atau tidak Bu? Putihnya menonjol atau tidak? Apakah di daerah sininya ada bercak atau tidak Bu? Ada. Baik, lanjut ke bagian abdomen atau perut. Dilihat bentuknya, lalu linea nigranya, ada stria gravidarum atau tidak, letak umbilikalnya, lalu diukur tinggi fundus uterusnya dari fundus sampai simfisis pubis. Lalu ke bagian pemeriksaan Leopold. Memeriksa bagian Leopold, kaki ditekuk, maaf ya Bu. Leopold 1, jika bulat melenting keras itu kepala, jika melenting lunak itu bokong. Lalu Leopold 2, jika teraba memanjang itu punggung, jika tidak ada tekanan itu ekstremitas. Lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 itu untuk menentukan presentasi bayi sudah masuk panggul atau belum. Caranya digoyangkan, jika sudah tidak ada gerakan berarti sudah masuk panggul, jika belum ada gerakan berarti belum masuk panggul. Lanjut pemeriksaan DJJ dengan cara 2 jari di bawah umbilikal, lalu didengarkan, pegang nadi ibu. Jika nadinya sama berarti itu nadi ibu, jika beda itu berarti nadinya bayi. Kita menanyakan bagian daerah vagina ibu. Apakah vaginanya keluar bercak Bu? Ada. Apakah keluar keputihan? Ada. Baik, lanjut ke bagian ekstremitas. Ekstremitas dilihat simetris atau tidak. Diperiksa refleks patelanya maaf ya Bu. Lalu CRT-nya kembali dalam 2 detik, ada edema atau tidak. Baik, Ibu, terima kasih. Saya telah melakukan pengkajian kepada Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurhada Fitri. Saya mahasiswa dari Universitas Kepala-Tehan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan. Ibu, tadi Ibu kan mengeluh kepalanya sering pusing ya Bu, nafsu makannya juga berkurang. Baik Ibu, mungkin saja Ibu terkena anemia atau anemia di sini keadaan di mana darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Normal itu 12-13 ya Bu. Di sini ada penyebabnya. Penyebabnya itu bisa saja dari kurang nutrisi atau kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran ya Bu. Terus di sini ada penyakit kronis, kurang zat besi karena kebutuhan yang meningkat seperti pada kehamilan. Lalu yang keempat, kehilangan zat besi yang berlebihan pada pendarahan seperti haid yang berlebihan, sering melahirkan atau kecelakaan dan infeksi karena cacing. Di sini ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu perasaan mudah lelah, lemah, letih, lesu, lalu sering pusing atau sakit kepala. Di sini ada akibat anemianya. Akibatnya itu ada gangguan atau hambatan pada pertumbuhan badan, perkembangan otak, kecerdasan dan prestasi belajar menurun.
tubuh menjadi lemah dan kurang bugar, produktivitas dan aktivitas menurun, daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terserang penyakit ya Bu. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Penyuluhan kesehatannya sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Ya.